Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik ya. Hari ini kita akan melanjutkan membahas lebih rinci tentang fungsi di dalam bahasa Kotlin. Jadi fungsi saya ambil langsung dari dokumentasinya Kotlin ya, bisa dilihat di sini websitenya. Jadi ini tutorial by example. Jadi adik-adik kalau mau belajar enak di sini karena ada contohnya dan langsung bisa diklik dan bisa diedit ini ya. Ini bisa diedit kemudian di run langsung. Jadi kita nggak usah install IntelliJ IDE ya. Walaupun bisa install pakai itu, tapi di sini sudah disiapkan. Jadi ada tinggal menjalankan programnya saja. Ya. Baik, yang pertama adalah tentang nilai parameter default ya, nilai parameter default dan penamaan argumen. Jadi sebenarnya yang namanya parameter, nilai dari parameter ya nilai dari argumen sama dengan argumen itu sendiri. Jadi maksudnya gimana Pak ini ya? Jadi yang namanya parameter ataupun argumen itu di sini. Ini adalah bisa disebut sebagai argumennya ya, yaitu message argumennya ya. Jadi penamaan argumen, nama argumennya message dan tipe data dari argumennya yaitu string. Ya, mungkin ada yang apa sih Pak argumen gitu ya? Jadi kan ini adalah fungsi ya, fun itu function atau metode boleh. Di sini nama fungsinya ya, print message. Kemudian fungsi itu bisa berjalan apabila salah satunya adalah dia memiliki memiliki bahan yang akan diolah atau dikelola. Bahannya itu apa? Ini argumen ini bahannya. Jadi argumennya adalah bahan. Jadi argumen ini nanti semacam variabel atau tempat untuk menampung data-data yang menjadi bahan dari fungsi ini ya. Jadi message ini bukan langsung dia itu yang diolah, enggak. Dia ini penampung ya atau semacam variabel begitu ya, disebut kalau di dalam fungsi namanya parameter atau argumen sama lah ya. Nah, kemudian ini apa, Pak? Unit. Ini adalah tipe data dari fungsinya. Jadi fungsi print message ini dia adalah tipe datanya unit. Nah, jadi kalau kita lihat di sini print message buka kurung ini adalah argumen titik 2 karena dia akan memberikan atau akan menampilkan atau mendeklarasikan tipe data dari fungsi, maka titik 2 unit. Nah, ini adalah tipe data dari fungsi-fungsi. Kalau di sini keterangannya fungsi sederhana yang mengambil parameter dengan tipe ya string dan mengembalikan unit. Jadi mengembalikan, jadi kalau di sini nanti pesan ini dikembalikan ke fungsi. Maksudnya gimana kalau dikembalikan? Jadi fungsi kan ini mengolah ya. Ada perintah yang dikerjakan dari fungsi print message. Apa perintahnya? Itu print ini. Print. Yang di print tadi hasilnya keluarannya ya. Yang di print apa? Message ini yang di print message-nya. Keluarannya terus gimana? Keluarannya itu dikembalikan ke oleh fungsi ini ke, kalau misalnya komputer ya ke prosesor. Nanti prosesor tinggal mengeluarkan ya, misalnya ditampilkan atau gimana gitu ya. Itu dikembalikan. Nah, bentuk kembaliannya itu di sini tipe dengan tipe unit ya, itu tipe datanya unit. Lalu yang kedua adalah sebentar, di sini kok nggak ada returnnya Pak. Nah, di sini ya
Untuk contoh di sini ya. Di sini tidak dituliskan nilai returnnya, jadi nilai returnnya tidak ditampilkan ya. Nilai returnnya tidak ditampilkan. No return value, tidak ada nilai return, nilai kembaliannya tidak, nilai yang dikembalikan tidak ditampilkan di sini. Tidak ada ya, tidak ada nilai kembali. Tidak ada nilai kembali, tapi ini hasilnya adalah unit satu unit gelondongan ke bahasa Jawanya gitu ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang berikutnya adalah fungsi nanti ya. Yang berikutnya fungsi print message with prefix. Nah, ini tadi kan fungsi print message, sekarang print message with prefix ya. Tolong lihat penulisannya di depan tuh kecil P, print, kemudian message itu kata-kata baru maka dia harus besar message, kemudian with prefix. Ini adalah apa namanya? Kaidah penulisan fungsi itu seperti itu. Jadi depan tuh huruf kecil dulu, baru kalau ada kata keduanya seperti print message M-nya besar. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ya, fungsi yang mengambil parameter opsional kedua dengan nilai default info. Jadi di sini fungsi ini ya, fungsi print message with prefix ini dia memberikan dua parameter, yaitu satunya parameter yang bersifat opsional, yaitu prefix dengan nilai info. Artinya apa? Bukan opsional tapi apa ya? Kalau umpamanya di sini nanti tidak ditampilkan prefix ya, maaf, kalau tidak ditampilkan argumennya ya, atau tidak ada nilai argumennya, maka yang prefix ini akan muncul. Jadi info ini sebagai nilai argumen akan muncul. Nanti di contoh ada. Nah, lalu apa isi dari perintah di fungsi print message with prefix ini? Yaitu isinya masih hanya ngeprint aja ini ya, printan. Yang di print apa? Yaitu prefix dan message. Jadi dollar prefix itu menandakan bahwa itu semacam variabel, dollar message ya. Dikasih tanda petik dua. Kenapa dikasih tanda petik dua gini? Karena dia semuanya bertipe data string ya, gitu. Kemudian fungsi sum x ya, fungsi sum x in y in return x plus y. Nah, di sini yang ini sekarang dia menampilkan fungsi return ya, tentu kembalian. Jadi mengembalikan nilai penjumlahan, yaitu penjumlahan x dan y. Jadi di sini penjumlahan x dan y, di mana x itu bertipe integer, y bertipe integer. Jadi fungsi sum dia akan dikembalikan nilainya dalam bentuk tipe integer, yaitu hasil perhitungan antara argumen x yang bertipe integer dan argumen y yang bertipe integer. Jadi di sini return x plus y. Keterangannya di sini nomor 3. A function that return an integer. Jadi fungsi yang mengembalikan nilai integer. Lalu kalau ini penambahan maka yang ini adalah perkalian, gitu ya, multiply x integer y integer sama dengan x kali y, gitu ya. Ada sedikit perbedaan sini ya kalau kita baca yang komentar 4. A single expression function that return an integer. Invert ya. Invert itu apa maksudnya? Invert. Invert berarti sudah include ya. Sudah implisit ya, invert itu dia. Jadi nggak usah ditampilkan semacam ini. Bisa. Mau ditampilkan juga boleh. Jadi seperti ini dibuat titik 2 in, buka kurung, return x kali y itu bisa juga ya. Enggak juga apa-apa ya. Jadi penulisannya bisa dua. Ya. Mau dibuat seperti ini boleh, enggak juga apa-apa.
Coba kita cek ya hasilnya ya. Oh sebentar, ini belum selesai. Lalu di sini contoh, lihat ya contoh pemanggilannya. Di sini contoh pemanggilannya pada fungsi utama atau entry point-nya di sini print message hello. Dia undang yang print message hello itu yang di paling atas sendiri ya, nomor 5 tuh undang print message hello. Di sini hello gitu ya. Print message hello. Maka hasilnya nanti adalah hello. Kita coba jalankan ya. Klik gitu di sini hasilnya hello. Baca. Kemudian yang kedua print message with prefix. Ini isinya ya. Buka kurung hello, log. Maka di sini log adalah ya itu sebentar. Log itu adalah prefixnya ya. Lalu hello adalah message-nya. Jadi ada dua kan ini message sama prefix. Tapi di sini kok nggak info Pak ya. Info itu adalah tadi opsional. Jadi nilai opsionalnya. Kalau tidak ada ditampilkan seperti ini log berarti hello, maka nanti infonya akan tampil ya. Karena di sini tetap ditampilkan nih print ya untuk fungsi atau metode ini dia tetap menampilkan print, prefix dan message. Oke, berikutnya adalah print message with prefix hello. Ini kalau dia tidak memberikan nilai pada log maka nanti di sini akan ditampilkan hasilnya yaitu hello dan info ya. Coba kita lihat ya. Yang kedua ini tadi log dan hello tampil. Tapi yang ketiga ini karena cuma hello ditampilkan sini maka infonya keluar. Gitu. Jadi yang dimaksud tadi opsional itu opsional isinya ya infonya. Kemudian print message with prefix log message hello. Ini keluar lagi log hello ya, sama ini ya. Tapi posisinya sekarang kalau dia tidak disebutkan prefix seperti gini, dia akan sesuai urutan ya. Hello itu dia akan tampil di hello ditampil di sini di message ya. Ini posisinya kan kalau di sini di print ini message itu belakangan. Jadi kalau message itu sebagai hello di sini kan message sebagai hello ya. Karena menurut urutan di dalam apa namanya nih argumen itu message nomor 1, kemudian prefixnya nomor 2. Tetap ya ini message ini prefix, tapi dalam pencetakannya dibuat prefix itu yang didahului, dicetakannya gitu ya, prefix itu didahulukan, message-nya di nomor 2 gitu yang tampil, sehingga di sini log hello. Nggak usah bingung ya, jadi di sini hanya ingin menunjukkan bahwa apa namanya urutan itu bisa kita rubah dengan menampilkan ini variabelnya ya. Kemudian untuk sum penjumlahan 1 dan 2 maka hasilnya 3 kalau jumlah, kemudian 2 dan 4 hasilnya 8. Sekarang kalau ini kita misalnya ini kita buat semacam ini. Yang multiply itu kita bikin misalnya kita copy dulu. Copy dulu ya. Tapi ini kita buat misalnya ini kita rem. Ini kita bikin T2 in ajar kemudian kurung kurawal ini returnnya di sini return di sini kurung tutup kurawal. Jangan hasilnya mestinya sama. Oh sebentar.
X integer, Y integer, integernya keliru. Bentar, integer itu I-nya besar. Nah, itu. Coba kita jalankan. Hasilnya sama 8. Jadi, pada prinsipnya yang ini tadi Bapak sampaikan bisa penulisannya seperti ini, bisa penulisannya seperti ini. Lalu kalau yang ini misalnya unit ini tidak kita tampilkan ya. Bagaimana misalnya? Karena dia secara default harusnya sudah termasuk di sana include ya. Coba kita lihat merah enggak? Nah, masih bisa ya berarti ya, enggak masalah. Ya tetap bisa. Mau dikasih unit juga boleh enggak juga apa, ini opsional. Jadi adik-adik sekali lagi penulisan huruf besar kecil di sini case sensitif ya. Tadi integer itu Bapak tulisnya I-nya kecil. Kalau ini kita kasih I kecil, dia jadi merah. Ya, seperti ini. Nah, ya, keliru ya. Ya, I-nya harus besar. Nah, itu saja untuk pertemuan pertama. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.